Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Asna. Saya Dimas. Aku Ella. Kami dari Mantiga Tulungagung bekerja sama untuk membentuk kelompok dalam menyelesaikan tugas praktek biologi dari guru pembimbing kami yaitu Bu Fitria Aningtyas dalam materi evolusi. Langsung saja kita bahas, ini dia evolusi. Yang pertama yang akan kita bahas teman-teman yaitu apa sih evolusi itu? Menurut teorinya teman-teman, evolusi adalah perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama, di mana perubahan ini disebabkan oleh 3 hal utama, yaitu yang pertama variasi, kedua reproduksi, dan ketiga seleksi. Masuk ke asal-usul teori kehidupan. Yang pertama ada teori abiogenesis, di mana teori ini menjelaskan bahwa asal-usul makhluk hidup itu terjadi secara spontan atau gampangnya. Asal makhluk hidup berasal dari benda mati. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles yang meneliti sepotong daging di tempat terbuka, yang perlahan-lahan daging itu membusuk dan muncul belatung. Dari kejadian ini, Aristoteles beranggapan bahwasannya makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Namun seiring berkembangnya zaman, teori ini dibantah oleh banyak para ilmuwan-ilmuwan yang menentang teori abiogenesis ini karena dianggap tidak masuk akal. Sehingga penyangkal teori ini adalah teori biogenesis yang menyatakan bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup yang lain. Ilmuwan yang mengemukakan teori ini diantaranya ada Francesco Redi yang melakukan percobaan dengan menggunakan daging dan ditaruh ke dalam 2 wadah yang berbeda seperti teman-teman lihat pada gambar, dan berkesimpulan bahwasannya belatung tersebut ada karena lalat yang masuk ke dalam toples yang terbuka disebabkan oleh larva lalat. Next ada Lazzaro Spallanzani yang melakukan percobaan dengan menggunakan air kaldu rebusan daging di 2 wadah yang berbeda seperti pada gambar berikut, di mana hasilnya mikroorganisme yang muncul pada tabung berasal dari udara dan bukan dari air kaldu itu sendiri. Terakhir ada Louis Pasteur yang melakukan percobaan air kaldu tetapi dengan menggunakan tabung pipa leher angsa, di mana hal ini menunjukkan 3 kesimpulan tentang teori asal-usul makhluk hidup, yaitu pertama, omne vivum ex ovo, makhluk hidup berasal dari telur, dan yang kedua, omne ovum ex vivo, di mana telur berasal dari makhluk hidup, dan yang terakhir, omne vivum ex ovo atau makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Selanjutnya ada teori neobiogenesis, yang mana teori ini mengatakan bahwasannya makhluk hidup itu berasal dari senyawa organik. Teori ini dicetuskan oleh Alexander Oparin dan John Burton Elshalden, lalu dikembangkan pada tahun 1953 oleh Harold Urey dan juga muridnya yang bernama Stanley Miller, dan melakukan eksperimen dengan senyawa-senyawa yang ada di atmosfer seperti metana, amino, hidrogen, dan juga uap air. Dari teori ini disimpulkan bahwasannya makhluk hidup itu sangat mungkin terjadi asalnya dari senyawa organik. Next ada teori kosmis yang menyatakan bahwa sebenarnya benih-benih kehidupan itu tersebar di seluruh alam semesta dan beranggapan bahwasannya organisme mikroskopis berasal dari luar angkasa yang letaknya berdekatan dengan bumi. Yang terakhir ada teori penciptaan, di mana teori ini kembali kepada kepercayaan masing-masing yang dijelaskan pada kitab-kitab dan juga agama, bahwasannya makhluk hidup itu ada karena tercipta dari Sang Pencipta yang kita sebut dan kita yakini sebagai Tuhan. Menurut para ilmuwan, ada banyak sekali teori yang dikemukakan sebelumnya seperti yang sudah kita bahas. Namun,
Mana di antara teori-teori ini yang paling masuk akal jadi satu pertanyaan besar, sehingga perlu perbandingan teori antara ilmuwan-ilmuwan yang bisa teman-teman lihat pada tabel berikut, di mana tabel tersebut menjelaskan perbandingan teori antara Jean Lamarck versus Charles Darwin, Charles Darwin versus Weismann, dan Jean Lamarck versus Weismann. Nah, jika teori dan berbagai pandangan dari para ilmuwan sudah terpublikasikan, lalu seperti apa sih evolusi ini bisa diketahui? Kok bisa ketahuan ada yang namanya evolusi? Jadi teman-teman, terdapat petunjuk-petunjuk yang bisa diidentifikasikan sebagai peristiwa evolusi seperti petunjuk pertama, adanya variasi, yaitu ketika pada lingkungan yang berbeda menghasilkan keturunan yang berbeda yang merupakan perbedaan individu dalam setiap spesies. Kedua, adanya fosil yang ditemukan pada lapisan bumi dan menunjukkan perubahan secara berangsur-angsur. Ketiga, ada homologi, yaitu organ yang mempunyai bentuk dasar serupa namun strukturnya berubah sehingga fungsinya pun juga ikut berubah seperti yang bisa teman-teman lihat pada gambar berikut. Keempat, ada analogi teman-teman. Nah, analogi ini kebalikannya dari homologi, yaitu fungsi utamanya sama tetapi bentuknya berbeda, seperti contohnya sayap kupu-kupu, sayap burung, dan juga sayap kelelawar dan lain sebagainya. Jadi intinya sama-sama sayap tetapi bentuknya berbeda. Yang kelima, ada embriologi perbandingan atau bisa disebut juga perbandingan embrio antara satu spesies makhluk hidup dengan yang lainnya, di mana dalam hal ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ada ontogeni, yang merupakan perkembangan individu dari satu sel menjadi individu dewasa, dan yang kedua ada filogeni, adalah sejarah perkembangan makhluk hidup dari makhluk yang hidup sebelumnya. Mekanisme evolusi sendiri dapat diartikan sebagai perubahan sedikit demi sedikit dari makhluk hidup yang sederhana ke tahap makhluk hidup yang lebih kompleks, di mana untuk menghasilkan perubahan evolusioner terdapat dua mekanisme utama, yaitu adanya seleksi alam dan juga hanyutan genetika. Dalam mekanisme evolusi juga terdapat faktor-faktor yang berperan penting di dalamnya, seperti yang pertama ada mutasi, kedua genetic drift, ketiga aliran gen, keempat berkombinasi seksual, dan terakhir ada seleksi alam dan adaptasi. Yang terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini teman-teman, yaitu peristiwa spesiasi. Peristiwa spesiasi sendiri merupakan bagian dari proses evolusi, di mana populasi berevolusi menjadi spesies yang berbeda. Dalam hal ini ada 4 cara spesiasi geografis di alam yang bisa teman-teman ketahui berdasarkan sejauh mana populasi spesiasi terisolasi satu sama lainnya, yaitu 1. Alopatrik, 2. Peripatrik, 3. Paripatrik, dan yang keempat simpatrik. Seperti teman-teman lihat pada gambar berikut, di mana spesies asli sangat berbeda wujudnya atau bentuknya dari spesies baru yang muncul. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sekian dari kami dan sampai jumpa.